Halo guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Dan ya ini yang aku pegang adalah box headphone ya. Jadi aku kali ini bakalan nge-unboxing sekaligus nge-review juga headphone gaming terbaru aku. Ini dari GT, dia tuh yang GTX G5 series. Aku penasaran aja sih sama si headphone gaming ini ya, karena harganya ini murah yang pertama. Yang kedua aku juga lagi butuh headphone, karena headphone aku yang biasa aku pakai buat ngedit itu rusak. Dan sebelumnya aku emang pakai headphonenya GT ya. Jadi aku penasaran aja sama yang terbaru ini. Sebelum aku review seperti apa sih headphone GTX G5 series ini, aku bakal kasih tunjuk dulu nih ke kalian apa aja yang kita dapetin kalau kita beli si GTX G5 series ini. So daripada penasaran, yuk langsung aja. Oke guys, jadi ini penampakan box dari GTX G5 series Pro Gamer Edition, headphonenya GT yang paling baru, yang seri headphone gaming ya. Ini kalau kalian lihat dari boxnya aja udah kelihatan banget headphonenya itu bakal jadi seperti apa gitu dalamannya. Jadi ini adalah penampakan headphonenya, dia ada warna hitam di bagian full bodinya, terus juga di sini ada RGB nih. Bentuknya X gini ya. Terus juga harganya cuma 255 ribuan aja. Kalau misalkan setelah nonton unboxing ini, setelah nonton review ini kalian tertarik sama headphonenya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini ya, di bagian deskripsi. Nanti aku bakal kasih linknya di situ, kalian bisa beli dari situ. Dan juga kalau kita lihat nih dari boxnya aja udah kelihatan ya, di bagian depan nih udah kayak dikasih penampakan headphonenya bakal jadi seperti apa. Dia tuh ada kayak RGB-nya gitu, bentuknya X kayak gini dan dia warna hitam. Terus kalau kalian lihat nih di bagian samping sini ya, ini tuh ada dua keunggulan yang ditonjolin sama si GTX G5 series ini, yaitu ada crystal clear microphone sama no audio delay. Terus di bagian samping-sampingnya sini aku tidak menemukan apapun, cuman di bagian belakangnya dia punya banyak banget nih spesifikasi di sini. Tuh ya, dia ada speaker size-nya tuh 40 mm. Pokoknya ada banyaknya di sini, ntar aku bakal jelasin satu-satu juga. Terus kalau kalian lihat nih di bagian atas ini juga ada spesifikasinya ya. Dan ini tuh ada USB-nya juga di sini. Kita dapat USB interface 3,5 mm audio jack. Terus udah langsung aja kita buka kali ya daripada lama-lama. Aku juga penasaran nih, gengs. Karena headphone aku tuh udah soak, jadi aku memutuskan untuk beli ini sekalian aku review. Tada! Jadi dalamnya dia tuh ada kardusnya lagi. Oke. Oh sebenarnya ini isinya simple banget sih geng. Aku bakal keluarin lah ya. Nih ya. Dia dapat kabel yang nyatu nih sama si headphonenya. Tuh ya. Dia emang nyatu, nggak bisa dilepas. Berarti dia bukan wireless ya. Jadi dia bukan headphone wireless, dia tuh ada kabelnya kayak gini. Wajar sih, biasanya kan emang kalau headphone gaming tuh jarang ya kalau yang wireless, karena wireless tuh pasti ada delaynya. Tuh ya, dapatnya simple banget sih. Kayaknya tadi ada kertasnya deh, bentar deh. Nih ya, selain kita dapat headphonenya, kita udah dapat kartu garansi di sini. Tuh ya, by the way, dia tuh kantor pusatnya di Surabaya. Tapi sekarang dia udah ada di Shopee Mall-nya, itu udah ada yang JT Jakarta. Oke, setelah dapat kartu garansi, kita langsung disuguhin sama headphone-nya. Dia kayak gini, gengs. Sebenarnya simple sih, dan kalau kita lihat di sini ya, dia tuh semua materialnya itu polikarbonat, dan dia ini finishnya bukan matte ya, dia glossy, jadi kayak ada glowingnya tuh. Terus juga untuk bagian-bagiannya, wow, nih busanya dia kayak gini. Jadi ini bakal kedap banget sih kayaknya ke telinga ya. Cuman nggak tahu deh, ntar aku bakal coba. Dan ini empuk banget, gengs. Tuh, bener-bener empuk banget. Kalian bisa lihat nggak sih? Bisa lah. Tuh ya. Jadi dia empuk banget dan juga dia itu ada. Nah ini mikrofonnya. Tuh ini buat kalian kalau lagi ngomong-ngomong ya, ngobrol-ngobrol kalau lagi nge-game gitu kan. Terus juga kalau kita lihat di bagian atasnya ini juga ada gabusnya, kayak ada sponsnya gitu ya. Jadi dia nggak bakal bikin sakit nih ke atas kepala, karena biasanya juga aku kalau pakai headphone tuh paling nggak betah sama bagian atas yang sakit kalau misalkan nggak ada ini ya. Tapi ini tuh tebel, gengs. Tuh harusnya sih dia nggak bikin sakit kepala ya, nggak bikin pening. Tuh ya. Terus juga, nah ini di bagian samping kanan dan samping kiri dia itu ada RGB-nya, dan RGB-nya itu bentuknya X kayak gini karena kan dia GTX series ya.
Tuh. Terus juga untuk, nah ini juga aku kemarin tuh dikasih tahu kalau misalkan dia bisa dilipat-lipat gini, gengs. Wah, bener-bener fleksibel, gengs. Tuh ya, sefleksibel itu. Terus juga, nah dia juga bisa digedein dan dikecilin. Tuh di bagian samping sini juga. Tuh ya. Jadi kalau kalian punya kepala yang besar gitu ya, besar kepala, ini tuh bisa kalian gedein, kira adjustable sesuai sama kepala kalian. Terus juga ini aku mau kasih tahu untuk kabelnya. Kabelnya itu udah dilapisin. Jadi dia bakalan lebih safe lagi. Karena beberapa kali aku tuh pakai headphone yang kabelnya tuh nggak dilapisin kayak gini. Headphone aku sebelumnya kabelnya nggak dilapisin kayak gini. Dan itu kayak dia gampang banget rusaknya, gengs. Tuh ya. Dan ini kabelnya lumayan panjang loh. Terus juga dia ada dua inian lagi, kayak ada dua audio jack 3,5 mm nya, ada yang warna merah sama ada yang warna hijau. Ini kalian bisa tancepin kalau misalkan kalian tuh pakai yang namanya komputer ya. Mana? Nih ya, kalau kalian pakai komputer kalian bisa masukinnya di sini. Terus ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai HP atau pakai laptop ya, kalian kan nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai yang nyabang dua ini, dongle-nya. Ini kalian lepas aja. Terus kalian langsung tancepin deh pakai 3,5 mm nya audio jack. Tapi untuk kabel yang nyambung ke headphone-nya ini nggak bisa dilepas ya. Jadi kalau misalkan ini kabelnya tiba-tiba rusak gitu ya, jadi wassalam aja, ini udah nggak bisa dipakai lagi headphone-nya. Cuman setahu aku sih kalau misalkan kabelnya itu udah diproteksi kayak gini, ini bakalan lebih awet ya. Cuman kita nggak tahu nih ketahanannya dia bisa berapa lama. Menurut aku ini oke sih, untuk build quality-nya juga menurut aku ini lumayan lah ya untuk headphone di harga 250 ribuan. Ini udah oke banget. Dan aku bakal kasih tunjuk nih, gengs, kalau misalkan dipakai apakah RGB-nya ini nyalanya bisa ganti-ganti atau enggak. Jadi langsung aja kita coba. Oh ya, by the way, sebelum kita lanjut, ternyata di bagian kabelnya ini tuh ada tombol on off di sini. Terus juga ada di sini tuh untuk naikin volume dan untuk nurunin volume. Jadi fungsinya ada tombol on off di sini adalah biar kita tuh nggak jauh-jauh gitu, guys, ngecabut kabelnya. Jadi kita tinggal matiin dan nyalain lewat sini aja. Oke deh. Aku mau coba dulu ya untuk si RGB-nya ini. Gengs, aku kembali. Ini tadi aku keluarin dari frame karena aku bingung banget gimana sih cara nyalain si RGB-nya ini, dan sudah terjawab. Jadi caranya adalah kan harus tancepin pakai si USB Type A ini. Kalau misalkan kalian pakai handphone itu bisa ditancapinnya tuh di power bank, dan kalau misalkan kalian pakainya itu laptop atau kalian pakai PC, ini tuh ditancepinnya di PC-nya gitu, gengs. Jadi kalau misalkan kita kan biasanya kalau pakai headphone kan cuman ini aja yang kita tancepin ya, si audio jack 3,5 mm ini. Nah, kalau mau nyalain si RGB-nya harus pakai si Type A ini. Jadi menurut aku lumayan ribet sih. Kita coba ya. Karena tadi aku bingung banget gitu loh, gengs. Terus waktu aku baca ratingnya di Shopee baru aku engah. Oh, ternyata dipasang nih ya. Nih, jadi kalau udah aku pasang si ini ya, audio jack 3,5 mm nya yang biasa kita pakai buat headphone ya, tidak menyala ya. Sedangkan kalau kita pasang ya si Type A-nya ini, kita pasang ke laptop. Ini aku pakai laptop BTW. Nah, cara menyala, gengs. Dan ini nyalanya kayak ganti-ganti gitu ya. Dan dia nggak bisa kita atur gitu untuk nyala RGB-nya. Jadi ya udah kayak gini aja. Gitu. Ya ampun, tadi makanya aku tancepin tuh nggak nyolok-nyolok gitu. Maksudnya dia nggak nyala gitu, bukan nggak nyolok ya, nggak nyala. Ternyata harus ditancepin si USB Type A-nya. Menurut aku sih kalau misalkan kita pakainya di PC atau kita pakainya di laptop, ini nggak masalah ya, karena ya udah gitu kan, tinggal kita colokin aja. Cuman ini akan jadi masalah kalau misalkan kalian mau main gamenya di handphone, terus kalian mau pakai si GT G5 series ini, tapi ternyata kalian nggak punya power bank, atau power bank kalian misalkan lagi habis. Dan menurut aku kalau ditaruh di power bank agak ribet gitu nggak sih kalau mau pakai. Jadi saranku sih kalau misalkan mau pakai headphone ini, pakai di handphone bisa. Cuman ya kalau nggak mau ribet nggak usah dinyalain RGB-nya. Cuman kalau pengen keren dikit, kalian tinggal pakein power bank, kalian tancepin aja si Type A-nya ini.
Type A yang ini tuh kalian tancepin di power bank gitu, geng. Sekarang ini aku pakai laptop, jadi aku langsung tancepin aja di portnya. Oke guys, jadi cuman itu yang kita dapetin dari GTX G5 series ini. Dan ini dia headphone-nya. Terus ini adalah kabelnya. Kabelnya emang lumayan panjang. Mungkin maksudnya kalau misalkan kalian main gamenya itu pakai PC, dia bakal nggak yang kependekan gitu loh, karena kan jacknya PC kadang jauh ya. Nah itu masih leluasa dipakainya. Terus ini kalau dipakai, menurut aku ini nyaman guys kalau dipakai, dan dia ini ringan. Dan seperti yang aku bilang tadi ya waktu unboxing, ini tuh di sini kan ada ada busanya gitu ya, dan itu nggak bikin sakit ke kepala kalau misalkan dipakainya itu lama. Terus juga busa yang di sini menurut aku juga empuk banget. Ups, kabelnya jatuh. Jadi karena dia juga busanya ini empuk dan tebel ya, ini tuh lumayan sedikit ngeredam dari luar, cuman nggak yang bikin noise cancelling gitu, enggak. Jadi dia masih ada sih suara dari luar tuh masih kedengeran. Cuman menurut aku kalau untuk seukuran headphone gaming ini kurang meriah nggak sih, kayak di headphone biasa, cuman dia ada RGB-nya sedikit ini, dan aku bakal tunjukin nih kalau RGB-nya nyala seperti apa. Tadi di unboxing juga udah aku tunjukin juga, cuman waktu dipakai kan kalian belum lihat. Dan menurut aku ya, karena dia ada 2 jack, ini agak ngabis-ngabisin jack gitu nggak sih? Oke lah, mengingat harganya cuma 200.000. Tuh kalian bisa lihat. Nah, waktu dipakai dia seperti ini guys, untuk RGB-nya. Menurut aku emang kurang meriah sih untuk seukuran headphone gaming. Biasanya kan headphone gaming kayak nyala banget. Ini cuma nyalanya itu ada di sini. Tuh dia nyalanya cuma ada di bagian sini. Tapi menurut aku ini udah oke sih. Cuman emang karena dia polos aja gini, jadi kelihatannya dia kurang gaming gitu tampilannya guys. Dan untuk mikrofonnya ini tuh dia bisa dilengkuk-lengkuk. Tuh ini bisa dinaikin ke atas ya, standarnya mikrofon di headphone lah ya. Cuma untuk kualitas mikrofonnya ini juga lumayan guys. Maksudnya untuk kalau kita buat main game pun dia suaranya tuh udah jelas. Dan juga kalau misalkan kita mendadak pengen telepon gitu ya pakai si headphone ini, menurut aku juga suaranya masih oke banget. Nah karena aku butuh headphone ini untuk edit video, aku tadi juga udah cobain buat edit video gimana sih suara yang dihasilin dari si headphone ini. Menurut aku suaranya tuh masih bagus ya. Jadi untuk bassnya sendiri dia tuh nggak dominan. Biasanya kan ada ya headphone yang misalkan dia fake banget gitu suaranya. Sebenarnya suara aslinya tuh nggak ngebass, tapi sama headphonenya sendiri dibikin ngebass. Jadi waktu kita ngedit, oh ini udah ngebass, padahal sebenarnya belum. Nah kalau si ini sih enggak ya. Cuman yang jadi concern adalah suaranya ini nggak terlalu kenceng guys. Tapi ya balik lagi ya, menurut fungsinya dia ini adalah headphone gaming, bukan buat edit video. Cuman kalau buat edit video ini aku mau kasih tahu ke kalian, suaranya ini nggak fake sama sekali. Cuman yang jadi concern yaitu tadi dia suaranya kurang dapet gitu, kayak kurang kenceng gitu guys kita dengernya. Dan balik lagi ya, kenapa dia itu lumayan nyaman dipakainya, karena tuh dia itu bener-bener fleksibel, jadi kita bisa menyesuaikan sesuai sama bentuk kepala kita gitu. Dan kayak yang aku bilang di unboxing juga, ini tuh bisa dipanjangin dan bisa dipendekin juga. Dan aku pakai buat main game pun emang dia akurat ya. Jadi suara langkah ini kedengerannya tuh akurat gitu guys, nggak ada delay sama sekali. So ya, kesimpulannya untuk headphone gaming di harga 200 ribuan ini udah recommended sih ya dari segi fungsinya sebagai headphone gaming itu sendiri, yaitu untuk mikrofonnya dia suaranya udah jernih, terus juga untuk main game dia nggak ada delay sama sekali. Menurut aku ini udah oke banget. Dan walaupun tampilannya nggak gaming amat, tapi udah ada RGB di sini, menurut aku juga udah ya lumayan bagus lah ya untuk RGB-nya juga. Walaupun portnya emang harus dipisah gitu guys, jadi agak ribet juga kalau misalkan kalian mau pakai untuk handphone, kalian harus sediain power bank. But overall it's okay. Menurut aku di harga 200 ribuan dia udah recommended banget ya sebagai fungsi sebuah headphone gaming seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli nih, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. So ya, gimana menurut kalian guys? Kalian bisa sampai juga di kolom komentar. Dan segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe buat yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.